Marbot Story, menegakkan akidah, menjaga kemurnian sunnah. Siapa itu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka nggak usah sibuk dengan panutan-panutan lain. Apalagi ya bolehlah senang bola, tapi ya semuanya diikutin, ya kan? Mulai dari gaya hidupnya, gaya rambutnya, ya. Cristiano Ronaldo, Lionel Messi. Ya, suka bola yang wajar lah ya, seni, ya kan? Ya, tapi jangan berlebihan sampai mengikuti seperti itu. Ya. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian mengikuti kebiasaan kaum Yahudi, terutama sekarang ini dalam merayakan tahun baru itu sebenarnya ya tidak mendapatkan keuntungan, yang didapatkan hanya kerugian, ya, kerugian. Rugi apa Pak? Kira-kira? Atau untungnya apalah mengikuti acara tahun baru itu? Bangun tengah malam, ya kan? Pengen menyaksikan detik 00.00.00.01. Kayaknya udah seneng banget gitu kan. Apa yang didapat gitu? Malah yang dapat rugi, ya kan? Rugi. Yang pertama rugi waktu, ya, ngantuk, malah bisa-bisa subuhnya kelewat, bakar-bakar. Ya kalau bakar-bakar ngepasi acara ya nggak apa-apa, tapi kalau sengaja untuk merayakannya itu, ya, ingin untuk meramaikan berarti kan, ya, ini yang tidak boleh, ya. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum." Hadis yang masyhur Pak, ya. Siapa yang menyerupai suatu kaum, ya, maka dia termasuk dari kaum tersebut, ya. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, "Al-mar'u ma'aman ahabba." Al-mar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu akan bersama dengan orang-orang yang dia cintai. Ya, akan bersama, akan dikumpulkan dengan orang-orang yang dia cintai. Maka kalau kita cinta dengan orang-orang barat, nah ini banyak Pak, anak-anak remaja-remaji, putra-putri, ya, siswa-siswi, itu banyak yang mengidolakan, terutama yang putri ini mengidolakan orang-orang barat, Korea terutama. Ini kenapa saya tahu Pak? Yo, nah, muridnya cah SMP SMA, ya, apalagi yang berteman kan ada statusnya, ini style kok Korea terus. Ini laki-laki apa perempuan sebenarnya? Saking putihnya, ganteng banget, saking gantengnya malah cantik, ya. Maka ketika kita melebihi cinta seseorang itu, kita akan dikumpulkan sama dia. Nah, kira-kira kebanyakan dari mereka itu agamanya apa? Ya kan? Ya. Ya kalau kafir sudah jelas Pak, ya, Bu. Sudah jelas. Di dalam surat Al-Bayyinah itu sudah jelas. Apakah kita mau kumpul sama mereka suatu saat nanti? Ya, tidak, ya. Maka jangan salah qudwah, jangan salah panutan. Ya. Ini kita harus juga arahkan Pak, Bu. Ya, kita juga arahkan, jelaskan kepada anak-anak kita mana yang baik dan mana yang buruk. Ya. Jadi sababul wurud. Nah, ini perayaan dulu ya, sudah ada, ya. Dalam hadis Rasulullah SAW, ya, dari Anas, qala qadima Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam al-Madinah. Rasulullah SAW melakukan hijrah ke Madinah. Walahum yaumani yal'abuna fihima, ya. Dan orang-orang Madinah itu dahulunya di masa jahiliyah memiliki 2 hari, yang dimana 2 hari itu mereka itu bersedang-sedang, main-main, itunya hari raya lah, ya, hari merayakan sesuatu. Di antaranya itu tahun baru tadi, ya, tahun baru. Maka Rasulullah SAW pun seketika langsung qad abadalakum Allahu khairan bihima. Allah telah menggantikan untuk kalian dengan yang lebih
baik. Apa itu Pak? Idul Fitri dan Idul Adha. Jadi sudah ada kita itu hari raya sendiri. Maka nggak usah ikut perayaan-perayaan mereka, ya, perayaan-perayaan mereka. Terutama apalagi urusan ibadah, ya kan? Nah, urusan ibadah, urusan akidah, keyakinan, maka tidak boleh. Baik. Nah, di antara ruginya juga Pak, ketika kita merayakan malam tahun baru ya telat sholat subuh ya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ya diceritakan bahwa beliau itu yakrahu an-nauma qablaha wal haditha ba'daha. Rasulullah itu membenci tidur sebelum isya, ya isya lah, dan ngobrol-ngobrol setelah isya. Ngobrol-ngobrol setelah isya. Ingat, garis bawahi di sini ngobrol-ngobrol yang tidak bermanfaat. Adapun kajian, kemudian bertolabul ilmi, musyawarah yang ada maslahatnya ya untuk dunia maupun di akhirat, nah itu tidak apa-apa ya. Tapi ya untuk ngobrol-ngobrol yang nongkrong ya kan, yang tidak ada gunanya, yang hanya biasa-biasa saja lah gitu ya. Artinya lebih baik ya makruh saja ya. Lebih baik kita langsung tidur setelah isya. Tujuannya apa? Agar kita bisa bangun lebih awal. Nah ini bertentangan sekali ya tahun baru ini. Ya bertentangan sekali lah. Tata popolah kan setahun pisan kui dilalah mati, iya kan? Hati-hati ya. Setahun pisan lah ninggalin subuh. Aduh ya jangan ya, jangan kali-kali mencoba coba. Baik. Nah itu kerugian mungkin kita lihat dari sisi ukhrawi, Adapun dari sisi duniawi ya tadi ya seperti yang sudah disebutkan ya, dari waktu ya, kita sudah rugi, uang ya kita sudah rugi, beli trompet, petasan ya kan, ya terutama apalagi kesehatan ya contoh ya trompet itu Pak ya, trompet itu kan pasti ada percobaan ya Pak ya, percobaan. Setelah dibuat, yang buatnya itu pasti nyoba pret gitu kan. Nanti ada yang beli lagi, mau nyoba lagi, bunyi nggak kira-kira? Ternyata nggak jadi beli. Nanti datang orang lain nyoba lagi. Nah itu dari sisi kesehatan sudah kita mendapatkan kerugian ya, menular ya di imut. Mending kalau dilelapan. Nah gitu Pak. Maka bagaimana solusinya Pak ya? Sikap kita untuk menghadapi tahun baru ini ya anggap sebagai malam biasa saja ya, anggap sebagai malam biasa saja. Kemudian habis isya kalau ingin menjauhi tersebut, takut kegoda sama teman, nah ya kan, takut kegoda sama teman, udah langsung tidur, matikan lampu ya, matikan lampu udah. Kemudian syukur-syukur nanti malam sholat tahajud dan merenung. Nah ini yang paling penting, merenung, bermuhasabah ya, bermuhasabah karena pergantian tahun. Karena pergantian tahun tadi bukan berarti umur kita nambah, nah ini malah berkurang, jatah kita berkurang ya, jatah kehidupan kita itu berkurang. Maka bagi orang muslim yang beruntung, yang sukses, itu adalah orang selalu mengintrospeksi diri. Nah, dalam hal apa, Pak Bu? Ya, dalam hal apa? Yang pertama dalam hal akidahnya, ya, akidah yang mungkin dulunya masih berkeyakinan
dukun, ya. Dukun itu memberikan manfaat dan mudarat. Nah, maka tahun ini hilangkan keyakinan seperti itu. Yang dulu masih berkeyakinan bahwa yang memberi rezeki, menyirami sawah itu adalah Dewi Sri, hilangkan hal-hal seperti itu. Sekarang sudah tahun baru, tahun perubahan, ya. Merubah, tentunya merubah dari yang buruk kepada yang lebih baik lagi, ya. Kan kita sudah banyak belajar di tahun 2025 ini, sudah banyak mengikuti kajian. Maka mari kita sama-sama bermuhasabah, ya, minta sama Allah perubahan, ya, karena yang merubah hati itu kita itu tidak mampu sendiri, Pak, ya. Perlu bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang memegang hati kita itu adalah Allah. Yuqallibuha kaifa yasha. Allah itu membolak-balikkan hati sesuai dengan Allah kehendaki. Nah, kita minta sama Allah, ya, agar diberikan ketetapan dalam Islam. Terutama, ya, kita minta sama Allah, ya Allah, tawaffana muslimin wa alhiqna bis sholihin, ya. Wafatkanlah kami dalam keadaan Islam dan gabungkanlah kami bersama orang-orang yang soleh. Itu, Pak, yang sebenarnya kenikmatan terbesar yang terakhir di dunia ini adalah mati dalam keadaan Islam atau Muslim. Ya, semoga kita semua, Pak, ya, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang kita dalam ketaatan, berserah diri kepada Allah, ya. Karena ya percuma, Pak, kalau kita 70 tahun hidup soleh tapi akhirnya buruk, ya percuma. Maka kita minta sama Allah terus istiqomah, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkan hati kami di atas agama Engkau, ya Allah, ya. Terutama yang sudah sering sakit-sakitan, ya kan, yang sudah merasa berumur, ya bukan berarti yang muda terus suwi, ya bukan, yang artinya yang sudah memiliki tanda-tanda yang lebih dekat, gitu kan. Nah, memperbanyak doa agar kita mati dalam keadaan husnul khotimah, ya. Maka jadikan tahun baru ini adalah tahun perubahan. Inilah, ya, maka Allah itu maha pengampun. Allah itu maha pengampun. Insya Allah, Pak, sebanyak apapun dosa kita. Ini hadis qudsi, Pak, ya, yang mengatakan langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala, lau ataitani bi qurabil ardi khotoya, seandainya engkau pun datang kepadaku dengan sepenuh bumi ini kesalahan, summa laqitani la tusyriku bi syai'a, kemudian engkau datang kepadaku dan engkau tidak berbuat syirik kepadaku, la ataituka bi qurabiha maghfiratan, aku akan datang kepadamu dengan sepenuh bumi juga ampunan. Maka begitu luas rahmat Allah, Pak. Kalau kita hitung berapa banyak dosa kita, ya kan, itu tidak terhingga. Maka selalu kita murojaah terus, apa salah saya, apa dosa saya, berapa banyak dosa yang saya lakukan. Jangan malah yang dihitung kebaikannya, ya. Fokus sama keburukan kita. Kemudian yang kedua adalah dalam hal ibadah, ya. Bagaimana ibadah kita yang dulunya sholatnya masih bolong-bolong, ya kan, atau yang sholat hanya wajib saja, tahun depan lebih giat lagi sunnahnya, sholat malamnya, qiyamul lailnya, ya, sholat puasa sunnahnya dan lain-lain, ya. Artinya kita berubah menjadi lebih baik. Kemudian yang terakhir adalah akhlak kita, ya, akhlak kita, terutama akhlak kepada sesama muslim. Jangan sampai nanti kita kok di akhirat, ya, sesama muslim malah bentuk-bentukan, tidak mau saling memaafkan, ya, gara-gara hal yang sepele. Maka di antara sifat orang-orang yang bertakwa itulah wal afina anin nas, dan maafkanlah kesalahan orang lain. Maka mari, Pak, bersihkan hati kita, hilangkan perasaan
buruk kita kepada orang lain, ya maafkan kesalahan orang lain. Insya Allah hati kita akan lega, ya, perbaiki hubungan kita, akhlak kita kepada orang lain, ya. Atau anak-anak yang masih sekolah punya orang tua sering membantah, ya, nadanya wah situ, nah, contohnya Zaid beliin terasi koma, nadanya lebih tinggi. Maka dulu abah yang saya ingat diantaranya adalah ketika mengajarkan adab kepada orang tua, nanti kalau orang tuamu do re mi fa, ya, fa, kamu minimal do re mi, nggak boleh la sol, ya, harus lebih rendah, ya. Maka itu mungkin yang dapat disampaikan pada kesempatan malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Ini semua tentunya untuk saya pribadi terutama agar kita ya sama-sama bareng-bareng bermuhasabah, berintrospeksi diri agar di tahun yang akan kita temui, yaitu sisa-sisa umur kita penuhi dengan kebaikan dan kebaikan. Itu saja. Apabila salah kata saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.